Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini. Nah, pemirsa, sebelum saya melanjutkan obrolan saya, hari ini kita akan membahas seputar hari anti korupsi. Sebenarnya jatuhnya besok, yaitu 9 Desember, biasanya diperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Tapi karena memang saya sangat ingin sekali untuk menggali persoalan korupsi ini, karena kita Indonesia mendekati Hari Anti Korupsi malah jatuh sekali karena ada sebulan terakhir lah ya, 2 menteri kita itu dari KKP dan Kemensos ditangkap oleh KPK, yaitu kasus korupsi. Nah, di luar dari persoalan itu, kita akan ngobrol santai bersama Kang Uday Suhadas. Sekarang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Kang Uday. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Kang? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Nih Kang Uday pemirsa selaku ketua Aliansi Independen Peduli Publik. Nah, ALIP disingkatnya. Sebelumnya bikin katanya LAM, jadi LAM ALIP sekarang ya. Tinggal LAM Jaya. Nah, sebelum kita ngobrol Kang Uday, saya ingin mengucapkan turut belasungkawa prihatin atas kejadian musibah bencana banjir ya, yang menimpa di beberapa titik di Banten, terutama kemarin gencar-gencarnya yang terupdate itu di Lebak ya Kang Uday. Di Lebak, kita ya, Lebak, Pandeglang. Kita turut prihatin, semoga cepat surut, cepat kembali pulih. Amin. Dan yang penting itu adalah semangat untuk kembali normal lagi itu. Nah, Kang Uday sehat Kang ya? Alhamdulillah, harus selalu sehat. Iya, betul-betul di tengah pandemi seperti ini, di tengah adanya, saya sempat ini Kang, berarti pemerintah ini ada bansos Covid nih. Ya, betul. Ada bansos Covid, masyarakat sedikitnya bisa menghela nafas untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Tapi Kang Uday tahu sendiri nih, selaku aktivis yang concern di bidang anti korupsi, ini jatuh lagi Menteri Sosial kita tertangkap. Nah, tapi jauh sebelum kita ngobrolin nasional, nah ini bagaimana Kang? Ini kita mendekati Hari Anti Korupsi besok. Bagaimana kondisi kesiapsiagaan kita untuk selalu mencegah korupsi, terutama di Banten dulu deh kita bicara. Oke. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa momentum Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember besok gitu. Ini adalah momentum yang tepat bagi semua pihak, termasuk kita sebagai civil society dalam upaya untuk meneriakkan semangat ataupun menggelorakan semangat untuk melawan tindak pidana korupsi. Betul. Karena salah satu persoalan besar yang selama ini menghimpit negeri kita ya persoalan korupsi. Kalau misalnya tidak ada tindak pidana korupsi, insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya rakyat terdengar butuh sembako karena nggak punya beras, nggak perlu lagi orang ditandu ke rumah sakit mau lahiran, nggak perlu lagi orang jatuh dari roda 2 karena benjol jalan rusak dan seterusnya. Saya justru mengapresiasi teman-teman di Sultan TV. Selamat ulang tahun Pak CEO. Iya. Kang Oji atau Aji Setia Laksmana yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Saya mengapresiasi betul upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan di stasiun TV ini dalam upaya tadi untuk mengkampanyekan, untuk membangun kesadaran kolektif kita, masyarakat sipil, bahwa tindak pidana korupsi itu musuh kita bersama. Iya, betul. Bukan pejabatnya, tapi oknum-oknum yang tadi memangsa uang rakyat, itulah musuh kita. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, peristiwa ditangkapnya seorang menteri kelautan dan perikanan, kemudian diikuti dengan penyerahan diri seorang menteri sosial Republik Indonesia sepekan terakhir ini tentu sangat memilukan, sangat memprihatinkan, memuakkan, menjengkelkan, membuat kita rakyat menjadi marah, murka. Kenapa? Bayangkan, Menteri Sosial. Ya kan? Jabatannya Menteri Sosial. Kemudian
dana yang dirampok itu adalah untuk rakyat miskin, bantuan sosial. Oke. Di situasi pandemi COVID-19, ini kejahatan yang luar biasa. Sudahlah korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, ditambah lagi dilakukan oleh seorang menteri sosial terhadap dana bantuan sosial untuk rakyat miskin di Indonesia. Aduh. Ya biadab. Iya, iya. Nggak ada kata lain Nggak ada yang kata lain, betul-betul. saya kira ini perbuatan biadab begitu. Jadi Tidak ada nurani, tidak ada tanggung jawab moral. jadi kecewa sangat. Sangat kecewa. Nah, tapi di sisi lain ini adalah sebuah harapan baru yang diberikan oleh pimpinan KPK. Betul, betul. Bahwa belakangan kan pimpinan KPK yang sekarang Iya. ini dipertanyakan Iya, oleh publik. dianggap tumpul dan lain-lain. Nggak ada yang istimewa begitu kerjaannya. Tapi setelah ditunjukkan dengan dua menteri yang sekarang ditangani di KPK, maka kepercayaan publik itu mulai tumbuh kembali kepada KPK. Jadi harapan-harapan rakyat untuk pemberantasan tindak pidana korupsi itu mengemuka. Bahkan saking punya harapan besarnya, maka yang sekarang jadi trending adalah soal hukuman mati bagi itu. para koruptor yang jadi polemik. Sejumlah kalangan menolak, tapi banyak rakyat di netizen itu rata-rata mengharapkan itu diterapkan. Ya, saya kira untuk mengurangi angka tindak pidana korupsi, efek jera ini memang harus ditegakkan ya. Bahwa selama ini undang-undangnya pun sesungguhnya itu sudah memberikan rambu-rambu, mempersilahkan dalam situasi atau kondisi tertentu. Jadi saat ini Kang Uday sudah mengkaji Saya bahwa sudah ada mengkaji. undang-undang yang membolehkan hukuman mati. Ada di situ, Boleh, Kang? eksplisit dituliskan di situ bahwa undang-undang anti korupsi, tindak pidana korupsi, di situ dituangkan kalimat hukuman mati dalam kondisi tertentu. Dijelaskan Kak? Kondisi tertentu ini, apakah keadaan negara darurat, darurat apapun, apakah darurat keamanan, Ya. darurat ekonomi, Ya, bencana. krisis moneter misalnya. Dan saat ini dalam kondisi darurat, bisa Betul, terkategorikan betul, sebagai betul. kondisi darurat. Bayangkan orang disuruh oleh pemerintah untuk tidak berkerumun, untuk tidak melakukan aktivitas Ya. seenaknya secara berkelompok begitu. Dan penegakan hukum di mana-mana oleh aparat kepolisian kan ketika ada perkumpulan Betul. langsung dibubarkan atau dikenakan sanksi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa situasi negara kita ini sesungguhnya dalam keadaan darurat. Seperti itu. Jadi peluang kita untuk menerapkan hukuman mati maksimal, hukuman maksimal itu menjadi terbuka begitu. Bahwa pro kontra, semuanya juga orang pro kontra. Ada yang kontra menyatakan wah itu tidak manusiawi, melanggar hak-hak asasi manusia. Lah yang dia langgar itu justru hak-hak asasi rakyat, betul. jutaan rakyat Betul, gitu. betul. Kalau berbicara soal hak asasi, semua orang punya hak asasi, tapi di mana asasinya itu gitu. Nah, jadi rasa keadilan ini yang menjadi perlu dilahirkan oleh aparat penegak hukum, oleh pengambil keputusan hukum, dalam hal ini nanti di pengadilan tipikor. Apakah pertimbangan-pertimbangan yang dimaksudkan dari amanat undang-undang korupsi itu yang disebut dengan kondisi tertentu diterapkan atau tidak. Oke. Bisa hukuman mati, ada hukuman seumur hidup, ada hukuman yang lainnya gitu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, sita seluruh kekayaannya. Oh. Itu baru ada efek jera. Itu tercantum nggak di undang-undang? Kalau Belum itu ya? kan bisa menyita kekayaan. Kan aparat dalam hal ini KPK bisa menyita kekayaan yang diduga itu Harta merupakan korupsi itu. harta dari hasil korupsi. Gitu. Jadi untuk menimbulkan efek jera itu tadi hukum seberat-beratnya maksimal hukuman mati tadi. Jika itu diterapkan, saya kira akan ada efek jera. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah soal bagaimana kontrol yang dilakukan oleh masyarakat sipil kita. Kalau hanya mengandalkan kepada aparat penegak hukum, punten-punten. Yeah. Apalagi kalau misalnya nanti kita berbicara soal kondisi Banten, gitu. Iya, iya. Saya kira itu sebagai pembuka bahwa musibah besar ini harus kita telan bersama
Tapi di satu sisi kita prihatin, marah, murka, di sisi lain kita punya harapan baru. Oke. Agar proses hukum terhadap para penyelenggara pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, itu harus diterapkan agar, karena yang dipertaruhkan adalah uang rakyat. Betul. Gitu. Nih ini Kang Uday, saya penasaran. Ada kemarin banyak yang mengatakan soal kasus Kemensos ini ya. Ya. Kalau Kemensos kan masih hangat. Itu isunya adalah disunat dananya 10.000. Nah, ada yang mengatakan itu gaya kolonial, gaya korupsi kolonial. Nah, apakah saya mencurigakan selaku masyarakat ya, jangan-jangan ke bawah juga dipotong, ke provinsi, daerah, sehingga ke desa, jangan-jangan ini diterapkan juga nih oleh seluruh perangkat pemerintahnya. Nah, ini gimana prediksi dari Kang Uday ini? Kalau ini bukan prediksi sesungguhnya, tetapi kita Apa real ini terjadi? Kebetulan Research ya? Alip ya dengan tim itu belakangan sudah melakukan investigasi Research lah ya terhadap persoalan-persoalan keuangan daerah. Jadi di tahun 2020 ini kan di APBD provinsi, kabupaten, kota itu dilakukan refocusing. Refocusing. Ada di BPBD, ada di Dinas Kesehatan, ada di Dinas Sosial. Nah, salah satunya di Dinas Sosial juga. Nah, bagaimana potensi terjadinya hal serupa di tingkat daerah, di pusatnya aja begitu, itu sangat besar potensinya. Sangat terbuka potensinya, ada penyalahgunaan, ada penyunatan, bantuan-bantuan sosial apakah berupa barang, sembako misalnya. Sembako itu diberikan misalnya jatah per orang penerima bantuan 200.000 rupiah, nilai rupiahnya. Tapi itemnya beras, telur, dan seterusnya. Harus seharga 200.000 itu. 200.000. Dan banyak kita jumpai sudah, hasil investigasinya sudah hampir rampung. Itu banyak sekali hal sejenis. Seperti yang dilakukan di lingkungan kementerian. Dan saya juga punya kecurigaan, boleh dong kita curiga. Yap, betul. Iya, tidak hanya menteri sosialnya. Ada banyak hal di situ. Ingat loh, menteri sosial itu sudah 3 orang yang bermasalah secara hukum dalam urusan korupsi. Karena memang lahannya basah di situ. Betul. Dia seperti sinterklas, seolah-olah sebagai penolong. Sebagai penolong, ternyata tahda dia tajang aing. Gitu. Benar-benar. Itu dalam bahasa sederhana guyonan teman-teman itu pikti-pikti baginya. Gitu. 70 buat gua, 30 buat lo gitu. Oke. Nah, sejauh ini Kang, ini juga menjadi sebuah mitos katanya kan, jangan ini tuh sebuah kutukan untuk sebagai posisi di Kemensos ini. Apakah betul atau memang tergantung orangnya dan tergantung lingkungannya? Ya, sepanjang orang itu memiliki integritas moral yang tinggi gitu ya. Sejatinya bukan karena dipermak saya pakai udeng seperti tenong gitu, sorban agapun gitu. Bukan karena itu, tapi ini agak sulit memang karena itu urusannya integritas itu kan aspek mental, aspek yang tidak dari bisa dalam, kita lihat secara fisik. Dimanapun posisi seseorang menduduki jabatan, tentu punya tanggung jawab dan celah-celah untuk terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan itu dimanapun ada. Nah, kebetulan saja yang sekarang terbongkar misalnya di lingkungan Kementerian Sosial. Dan memang momentumnya pas terkait dengan kondisi masyarakat kita yang secara ekonomi sedang ambruk, kemudian tadi pandemi ini juga belum berlalu, sehingga orang dibatasi ruang geraknya, apalagi untuk berkumpul melibatkan banyak orang begitu. Ini momentumnya yang saya kira sangat membuat jengkel tadi, sehingga ada kata-kata ini biadab. Iya, betul. Gitu. Itu aja momentumnya gitu. Bahwa koruptor semuanya ya biadab gitu. Dalam bidang apapun, di bidang perikanan atau di mana-mana gitu. Jadi sekali lagi bahwa di Banten ataupun di daerah, khususnya di Banten lah karena kita tinggal di Banten, di 8 kabupaten kota plus APBD provinsi, potensi terjadinya penyalahgunaan ataupun pemangkasan, penyunatan yang tadi sebetulnya cara-cara kuno, cara tradisi lama gitu yang nggak canggih gitu, nggak canggih betul. Jadi ya kampungan caranya begitu, mereka menyunat dengan
kasat mata kita bisa melihat Oke. bahwa beras, telur ini orang bisa dihitung kok. Iya. Di pasaran tahu bahwa beras 1 kilo adalah misalnya 10.000 atau 8.000. Kok di sini hanya 5 kilogram beras tambah telur 1 kilogram dan kok bisa 200.000? Dari mana rumusnya? Gitu. Oke. Bahwa harus ada keuntungan bagi penyedia barang, yes, tapi jangan merampok. Nah, berarti Kang Uday dan kawan-kawan Alip sudah melihat ada potensi gaya korupsi baru seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, Kang. Oke, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut, tetap di Bincang Hari Ini, pemirsa. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang Hari Ini. Sebelum saya melanjutkan obrolan seputar
anti korupsi ini saya ingin memberitahu bahwa acara ini bisa disaksikan di website kita, web streaming www.sultantv.co, di YouTube channel kita sultantv.co, fanpage Facebook juga. Lalu jangan lupa untuk memfollow media sosial Instagram sultantv.co dan Twitter Kreatif Sultan ID. Nah pemirsa, saya ingin melanjutkan nih dengan Kang Uday. Tadi saya sempat memotong obrolan. Ya. Kang Uday bilang bahwa itu adalah korupsi gaya-gaya lama, menyunat, Ya. memangkas atau mengganti barang harga lebih murah, itu gaya-gaya lama. Berarti apakah ada potensi gaya korupsi baru di era digital, mungkin bagaimana? Ya, sebetulnya ada beberapa pola yang dilakukan oleh para pelaku perampok uang rakyat ini, dari mulai cara-cara yang tradisional, dianterin gitu, sama dengan menteri juga kan, yang kemarin ambil itu di rumahnya misalnya sekian miliar cash dan seterusnya. Dulu kita dengar ada istilah duren kayak apel atau nanas atau apa. Ada lagi polanya tadi dengan merubah spek dari yang semestinya. Pengadaan sebuah barang mestinya spesifikasinya A, maka dibelikan B dan seterusnya. Dalam kondisi seperti ini, yang saya maksudkan kondisi darurat seperti ini, itu justru potensi cerobohnya mereka melakukan penyunatan atau penyalahgunaan anggaran itu lebih terbuka. Dalam kondisi normal saja, yang namanya tindak pidana korupsi selalu dicari celahnya. Iya. Apalagi lagi lengah kayaknya. Apalagi dalam situasi darurat, otomatis dari mulai perencanaan itu serba dadakan. Iya. Kemudian pelaksanaan juga dadakan, evaluasinya juga serba dadakan. Serba kebut ya. Serba kebut, serba cepat dan tadi tidak terukur. Lebih tidak terukur dibandingkan dengan yang terencana. Sehingga yang namanya refocusing APBD di masing-masing provinsi, kabupaten, kota yang terjadi tahun ini itu lebih terbuka lagi untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Contoh real misalnya, warga ada yang mengadu ke saya pribadi langsung, Pak, itu saya dikasih nomor rekening gitu, dibuatkan rekening bank untuk menerima bantuan. Dari siapa? Dari aparat desa, gitu kan. Kemudian buku tabungannya dia diambil di kolektif, ya, secara kolektif dibawa, kemudian dicairkan katanya. Tapi kok terimanya cuma sekian ratus ribu dari yang semestinya. Ini tinggal ditindaklanjuti saja sebetulnya oleh aparat penegak hukum di Banten, gitu. Oknum-oknum penyelenggara pemerintahan sampai tingkat desa itu sangat-sangat potensial untuk melakukan manipulasi data. Artinya, ataupun termasuk tadi penyunatan. Ya. Artinya bantuan. Bahwa para aparatur desa juga ketika ditanya harus tahu menahu soal dana. Oh iya, karena jadi tidak ada alasan jelas. Tidak tahu ya. Tidak ada alasan tidak tahu gitu. Apalagi warganya yang menyatakan langsung. Iya. Saya dapat uang cuman sekian ratus ribu rupiah dari katanya sih, kan rakyat tidak tahu, banyak orang kampung ke bank juga belum pernah punya rekening bank, baru kali itu. Sehingga sudahlah dikoordinasikan saja oleh seorang petugas dari desa untuk mencairkan uang itu di bank. Tapi kok katanya saya terima segini, katanya dapat sekian. Nah ini potensi-potensi terjadinya penyunatan di level paling bawah, di tingkat grassroots. Bayangkan berapa juta rakyat Indonesia yang tidak melek terhadap persoalan kemajuan teknologi, dunia perbankan, punya rekening saja baru kali itu, gitu. Dia bikin rekening saja dibuatkan dan seterusnya, dibuatkan seperti itu. Nah, itu untuk cash, untuk uang gitu. Apalagi untuk barang-barang tadi. Nah, Agus, saya ingin menyinggung soal frame Banten secara keseluruhan. Yang tadi disinggung di awal, bagaimana sih kalau saya dianggap konsisten sejak dulu gitu, sejak Banten berdiri menjadi provinsi, melakukan kontrol terhadap bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan ini dijalankan sebaik mungkin gitu. Ya, dulu di zaman Atut Hosiah sebagai gubernurnya, itu
relatif jelas. Artinya begini, bahwa pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek APBD itu dikendalikan misalnya jelas oleh satu kekuatan, satu kekuatan gitu, sentral ya. Sentral. Tetapi dia melibatkan pengusaha-pengusaha di tingkat lokal. Waktu itu saya juga dengar dari sejumlah pengusaha di Banten. Dipikir-pikir era sekarang dengan era dulu memang saya harus store sekian puluh %. Ya. Tapi Cashback saya lah ya istilahnya. Apa? bukan cashback, itu store duluan. Oh. Proyeknya belum ada nih, masih kertas. Saya pengen dapat ini, proyek ini. Saya ngasih duit ke Agus. Oke. Saya Supaya dapat- deal. supaya pekerjaan ini diperoleh oleh saya. Itu pola lama. Pola lama, dan dia pasti dapat itu pekerjaan. Oke. Kalau sekarang dia spekulatif, bisa ngeluarin duit banyak, puluhan bahkan ratusan juta untuk menyiapkan ikut tender dan sebagainya. Tapi di ujung dia tidak punya keyakinan ataupun tidak ada jaminan bahwa pekerjaan itu akan diperolehnya. Oke. Jadi sekarang liar. Dan sekarang di era pasca Atutosia, pasca Rano, itu banyak sekali, silahkan tanya di mana-mana, itu sudah menjadi rahasia umum. Proyek itu bin, ada binnya, ada bapak angkatnya, ada bapak tiri atau bapak kandung, nggak tahu. Misalnya ada proyek di dinas ini, Agus sebagai kepala dinasnya. Ini kan proyek banyak nih, sekian ratus miliar total. Nah ini yang 20 miliar misalnya. Proyek pengadaan undur-undur, gitu ya. Saya minat tuh. Tapi saya nanya ke Kadis, gitu, sebagai Saya sebagai ya, Kadis. sebagai Kadis, bagaimana? Aduh ini mah sudah bin A, sudah bin B. Itu real, silahkan cek. Artinya sudah di booking. Sudah di booking bahwa teman jatai. Jangan-jangan proyek itu adalah pesanan. Ya begitulah. Itu yang terjadi. Nah makanya akan sangat sulit kita untuk membongkar praktek-praktek seperti itu apabila oknum-oknum aparat penegak hukum ikut main di dalamnya. Itu dia. Ini yang jadi bahaya begitu. Siapa yang mengontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan ataupun pelaksanaan pembangunan itu? Saya misalnya nggak punya kapasitas sama sekali untuk membuat jalan, jembatan, betul, gedung betul. sekolah gitu. Masa iya? Wah ini bin Uday. Siapa Uday? Karena Uday misalnya jawara kedot, sehingga kepala dinasnya manggut-manggut. Ini yang terjadi sekarang. Betul. Dan yang terlibat justru orang-orang dari luar juga. Bisa kita lihat contoh-contoh kasus pembangunan di Banten saat ini. Untuk pembangunan sport center saja, ya, yang dananya dari pinjaman itu, dari PEN, dari program, justru programnya untuk bagaimana pemulihan ekonomi, justru dipakai untuk sport center. Yang kebutuhannya juga rakyat butuh nggak saat ini? Yang dibutuhkan rakyat bukan itu saat ini. Siapa pelaksananya? Gitu. Bagaimana keterlibatan saudara-saudara kita para pengusaha lokal? Yang saya yakin banyak kok memiliki kompetensi, punya profesionalisme yang bagus gitu, dan mereka bisa dipertanggungjawabkan hasil-hasil kerjanya, kualitasnya tidak dilibatkan. Dan maaf, kepala daerah seolah-olah tidak tahu. Tidak tahu menau. Jadi itu urusan. Itu nggak tahu gue. Nggak boleh begitu, dia harus tahu mestinya. Karena toh yang punya tanggung jawab untuk penyelenggaraan pembangunan kan kepala daerah. Ya kan? Dia harus tanggung jawab, dia harus tahu siapa yang mengerjakan itu. Kalau nggak benar, jangan mimpi tahun depan lu dapat proyek lagi dari gua. Kan bisa begitu. Betul. Gitu loh. Nah, ini yang tidak terjadi saat ini. Maka menjadi liar. Pekerjaan-pekerjaan tadi ada bin di dinas A, sudah proyek ini mah Pak, sudah bin B. Iseng-iseng kita datang bawa profil perusahaan kita, misalnya kita punya perusahaan, punya PT, akan ribut atau apa. Kalau nggak ada cantolan itu, itu sudah bin A, sudah bin B dan seterusnya. Ini mengerikan sesungguhnya di Banten. Nah, ini yang harus diingatkan kepada semuanya, kepada semua pihak, bahwa jangan dianggap bahwa di Banten sekarang tidak ada tindak pidana korupsi. Banyak. Dan banyak kasus yang masih mandek. Kasus korupsi di Banten sekarang yang masih belum jelas. Contohnya? Contoh pengadaan lahan sport center.
Itu masih Itu masih nggak jelas, padahal konon informasinya itu sudah clear semua data siapa yang berpotensi menjadi tersangka dan seterusnya. Sudah Mangkrak terkatung-katung berlama dengan butuh waktu lama. Yang kedua, misalnya untuk pematangan lahan rumah sakit jiwa Banten. Itu juga bermasalah. Konon sudah clear, tinggal diumumkan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Ada lagi kita sebut saja misalnya pengadaan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru. Ada sekolah di Tangerang Selatan, itu sekolahnya nggak bisa diakses oleh siswa, dia harus pakai helikopter karena kiri kanan belakangnya itu lahan orang lain. Jadi akan dibuatkan. Sudah dibuatkan, tapi masih mangkrak sampai sekarang, tidak ada penanganannya persoalan itu. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang itu melibatkan banyak pihak, termasuk pengadaan genset di RSUD Provinsi Banten Jili 2. Dulu sudah ada, terpidananya sudah menjalani. Tinggal ketok umumkan. Tinggal tadi ditindaklanjuti karena amanat dari putusan majelis hakim mengamanatkan tuh si A, si B, si C tindak lanjut itu udah clear karena dia terlibat. Dari sekian banyak kasus yang mangkrak itu tidak jadi dieksekusi, penyebab utamanya apa? Apa keterlibatan sudah jelas di situ pihak keamanan? Yang pertama adalah saya belum melihat keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, untuk mengungkap kebenaran. Sekali lagi, saya tidak ada urusan dengan personal orang per orang, siapa menjadi apa. Justru yang saya persoalkan adalah jabatannya. Itu dipegang secara amanah atau tidak, gitu. Kalau tidak, dia jadi musuh saya dan musuh rakyat, saya kira, insya Allah. Tapi kalau dia amanah, saya mah pengen ngajak ngopi dia. Betul. Untuk mencari kisah inspirasi. Gitu. Jadi ini juga sebuah kritik terhadap para aparat penegak hukum. Masih banyak persoalan-persoalan korupsi di Banten yang sampai saat ini masih mangkrak. Jadi orang punya kesan, itu mah di 86-kan. Kan begitu akhirnya pikiran orang. Padahal kita tidak tahu juga apakah itu di 86-kan atau tidak. Yang pasti kita tidak tahu soal itu. Yang tahu itu adalah persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum dan sudah dikaji, sudah dilakukan investigasi secara lengkap oleh aparat. Mungkin sudah dilakukan audit investigasi. Salah satu contoh yang sudah diaudit investigasi dan hasilnya sudah keluar dari BPKP misalnya. Ya tadi pengadaan lahan SMK 7 di Tangsel yang saya sebut sekolah helikopter karena nggak ada akses jalan masuk ke situ gitu. Ini unik. Tapi sampai sekarang nggak ada kejelasannya sama sekali. Nah, Kang Uday, ini saya penasaran soal statement, kalau tidak salah Pak Fahri Hamzah mengatakan korupsi di Indonesia dikatakan berhasil jika tidak ada kasus dan KPK tidak ada lagi menangkap orang. Nah, ini apa nih? Jadi KPK dianggap berhasil jika tidak ada yang ditangkap. Statementnya seperti itu. Keliru nggak kalau kayak gitu? Iya, saya kira akan keliru. Prinsip dasarnya begini. Yang namanya tindak pidana korupsi di mana-mana itu sampai dengan akhir zaman pun pasti akan ada. Pasti ada. Tinggal kadarnya. Merajalelakah? Tapi atau sedikit makin rendah. Terkendali ya. Bukan berarti tidak ada yang dikasuskan, tidak ada penangkapan, itu tidak ada korupsi. Belum tentu juga. Karena prakteknya yang saya katakan tadi, prinsip dasarnya di mana-mana di muka bumi ini kecenderungan untuk terjadinya tindak pidana korupsi itu ada. Tetapi kalau dia dikawal secara ketat, gitu kan, kemudian ancaman hukumannya mengerikan, tadi misalnya, pokoknya lo kalau makan uang rakyat dalam situasi begini, ancamannya hukuman mati. Itu kan orang mikir lagi. Gitu. Yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah, kalau tidak ada lagi OTT, tidak ada lagi penanganan kasus, itu artinya negara tidak ada korupsi. Saya kira keliru itu. Karena tadi seperti halnya di Banten yang dikatakan Kang Uday tadi, meskipun belum tidak ada kasus korupsi, bukan berarti di Banten aman. Bukan berarti di Banten itu tidak ada korupsi, banyak. Kita lihat aja nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi bagaimana hasil investigasi saya dan tim atas
penggunaan dana yang dilakukan refocusing di 3 sektor Paling tadi. besar tuh apa sih? Paling besar itu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPBD. Gitu. Di situ disedot tuh dari dinas-dinas lain ke situ. Untuk kepentingannya mulia sesungguhnya. Negara ini punya tujuan mulia. Bagaimana merecovery kondisi ekonomi masyarakat, bagaimana menangani rakyat kita yang sakit. Bukan sakit karena corona saja sesungguhnya. Sakit yang lain juga harus di-cover. Yang ketiga, tadi bagaimana dalam situasi kedaruratan ini, jangan sampai rakyat kelaparan, jangan sampai rakyat kebingungan karena dilarang untuk bepergian, berkumpul begitu, atau dibatasi ruang geraknya, jangan sampai itu menjadi kendala untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Apalagi sekarang Banten dalam ancaman bencana alam, dari mulai banjir, longsor di Lebak itu longsor dan banjir, sudah di Pandeglang banjir, Serang juga di sejumlah titik juga banjir. Kita perhatikan terus tuh pintu air yang ada di wilayah pertengahan Serang dari Lebak, itu pintu airnya Pamarayan. Pamarayan itu kan juga situasinya sudah mengkhawatirkan. Kita harus waspada, begitu. Harus waspada. Di Cilegon juga begitu, di Ciwandan itu banjir, dikepung oleh banjir. Ya karena tadi kita menyepelekan amanat dari leluhur kita, dari tetua kita. Saya ingat betul amanat orang Baduy itu. Jadi gunung ulah dilebur, Lebak ulah diruksak itu ya cuma didenge itu dicilian istilahnya. Kita cuma sekarang slogan aja. Dampaknya ya karena gunungnya dirusak. Dikeruk. Iya kan, dari sumber-sumber airnya juga dirusak. Maka ya otomatis bencana alam yang terjadi gitu. Jadi jangan menyalahkan cuaca ya. Karena di Indonesia cuaca cuma ada musim hujan, musim dari dulu begitu gitu. Kita yang belum ada kesiapan. Kitanya yang tidak mengadaptasi. Kita balik lagi obrolan anti korupsi ini. Ini kan Kang Uday selaku masyarakat. Kang Uday berani menyuarakan ikut menyuarakan anti korupsi, memberantas korupsi dan lain-lain. Tapi kan tidak semua masyarakat bisa seperti Kang Uday. Nah, tipsnya bagaimana selaku masyarakat bisa ikut turun langsung memberantas. Tapi jangan jauh dulu. Karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Hari ini pemirsa.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini. Kita masih ngobrolin soal bagaimana memberantas korupsi. Refleksi dari Hari Anti Korupsi. Tadi saya sudah penasaran nih sama Kang Uday. Dari tadi Kang Uday tuh jedar cara menyerangnya. Bagaimana terus memberikan statement ya to the point. Kang Uday karakter seperti itu. Nah, saya penasaran Kang. Mungkin masyarakat juga ingin seperti Kang Uday, ingin memberantas langsung. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, karena iman yang paling kuat adalah turun langsung kan. Itu seperti itu. Nah, ini Kang Uday gimana nih Kang? Caranya agar masyarakat juga bisa memberantas korupsi dari bagaimana cara versi masyarakat gitu. Pemirsa Sultan TV, jangan pernah bercita-cita hidupnya seperti saya. Sengsara, asli tersiksa. Tapi bagaimana agar kita bisa turut berpartisipasi untuk melawan korupsi secara berjamaah gitu. Jadi jadikan para pejabat yang tidak amanah itu sebagai musuh bersama kita. Itu yang penting saya kira. Dan apalagi sekarang di era yang sudah serba canggih, dari mulai gadget dan sebagainya, dengan mudahnya orang. Hari ini saya melihat sesuatu, tinggal di foto kirim. Waduh, takut saya misalnya saya pribadi karena nggak enak lah. Ada banyak pertimbangan misalnya dia ketika ingin upload itu semua di medsosnya, kirim saja, kirim ke inbox saya. Nah, ini yang menarik. Facebook ini kan baru belasan tahun ada kan. Nah, sejak awal Facebook ada, itu saya diantaranya manfaatkan untuk hal-hal tadi. Ada orang misalnya dia aparat sipil negara di lingkungan Pemprov kah atau Pemkab mana, dia nginbox saya, Kang Uday ini ada data nih, gitu. Ini kacau banget nih pimpinan saya bla bla bla. Tapi please nama saya lindungi ya. Dan dia pakai akun bodong. Tapi saya yakini dia adalah memang ASN. Alhamdulillah sampai sekarang aman orangnya. Dan dia lempeng-lempeng saja bekerja mengabdi begitu. Jadi tidak sedikit aparat sipil negara yang memberikan kontribusi kayak tadi gitu. Termasuk warga yang tadi, waduh Kang, nih di desa ini ada ini nih, ada proyeknya, proyek pembuatan irigasi, tapi seenaknya misalnya. Itu coba saya bilang cari data biasa aja, nggak usah kelihatan seperti apa. Nah, itulah kontribusi yang real, yang konkret. Kalau kita tidak mampu mengucapkan sendiri, kita punya teman, punya banyak orang yang punya semangat yang sama untuk memberantas ini gitu. Karena tidak jarang juga loh LSM ngumpulin data untuk nginjek jempol kaki pejabat yang bermasalah. Ya kan? Agus, ini ada data nih, lu penyelewengan nih. Ini gimana nih? Saya expose ya ke koran ya, ke TV ya, ke jangan Kang, ya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan selanjutnya. Pengalaman Kang Uday sejauh ini sudah berapa tahun Kang concern untuk sejak tahun 20 tahun lah. Nah, pasti punya pengalaman, entah itu disogokkah untuk supaya diam atau memang ancaman bentuknya. Bagaimana Kang pengalaman? Pengalaman saya sejak tahun 2000-an itu banyak sekali godaan, tantangan yang datang begitu. Dari mulai hal yang lembut, kasar, bahkan lebih lembut lagi, yang kasat mata. Banten belduk itu sudah biasa. Dan mulai terbongkarnya belakangan ini 5 tahun terakhir bahwa itu yang hal-hal kayak tadi gitu ternyata saya lalui gitu. Misalnya orang dipanggil entah dukun entah apa atau jawara gitu. Bukan jawara sih sebetulnya. Saya lebih nyaman menyebutnya preman karena jawara itu sesungguhnya melindungi rakyat. Jawara yang sesungguhnya itu konsepnya adalah melindungi rakyat. Kalau yang ada itu bromocorah, gitu yang selama ini main ganggu gitu, preman-preman lah. Cara mencari makannya dia dengan cara begitu. Jadi belakangan pada ketemu, ngumpul, ngobrol, baik-baik saja. Saya tidak pernah punya keinginan untuk mencari musuh. Dia bercerita, saya dipanggil untuk dikasih duit, tuh pincangan si Uday gitu, atau podaran si Uday, jin betengna kebus bla 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 gitu. Ya alhamdulillah. Tapi konon katanya, wallahu alam,
Kenapa ini tidak bisa ditembus? Karena keikhlasan. Betul, betul. Jadi berat, untuk ikhlas itu berat. Bila Betul, kita betul, ikhlas, betul. itu insya Allah semuanya bisa berjalan. Alam merestui, Iya, Tuhan iya. meridoi. Iya, iya. Semuanya dengan niatan baik Iya. begitu, tidak untuk makaya, tidak untuk nempatin, Agus dulur saya atau kolega saya nih, saya tempatin jadi kepala dinas apa gitu. Karena bukan untuk itu. Karena tidak. bukan untuk itu, siapapun gitu. Makanya itulah yang membuat kita tetap Kuat, ya. kuat. Semangat. Dan alhamdulillah, jangan salah lah, doa-doa ini itu sangat besar manfaatnya. Betul, betul. Contoh, saya iseng bikin status pagi-pagi menjelang berangkat ke KPK. Bismillah menuju Kuningan misalnya. Orang sudah tahu kode Kuningan gitu. Menuju Gedung Merah Putih. Itu sejumlah orang menginbox. Saya baca Fatihahnya 3 kali, Kang. Wah. Betapa ikhlasnya dia memberikan doa kepada Iya. kita. Betapa makin merasa kuatnya kita, Iya, energinya, iya, iya. energi positif itu masuk. Dan dalam situasi tertentu itu, orang-orang yang tidak kenal dengan medsos. Lagi-lagi saya kebetulan kedekatan personal dengan masyarakat adat Baduy itu tinggi. Itu ada orang yang ditugaskan kadang ke rumah. Bawa air, nih silahkan, mau dipakai minum, mau dipakai wudhu, mau dipakai mandi. Ini amanat dari orang tua untuk dipakai. Pakai mahar? Enggak lah. Nah, kalau yang pakai mahar-mahar itu biasanya palsu Baduynya. Gitu. Kalau ini amanat dari Karena Kokolot. Baduy nggak gitu ya. Oh, Baduy nggak begitu. Nyampe ke amanat ya, nyampe ke amanat begitu. Nah, kembali lagi ke soal motivasi ataupun bagaimana kita semua berusaha untuk memerankan diri Iya. sebagai civil society, sebagai masyarakat sipil yang ini amanat konstitusi loh. Iya, iya. Barang siapa yang melihat, mendengar, merasakan adanya tindak pidana korupsi, adanya penyalahgunaan, maka warga negara tersebut berkewajiban untuk berupaya. Apakah ngasih tahu kalau dia nggak berani kepada orang secara diam-diam, apakah ke aparat penegak hukum langsung melaporkan begitu, atau menyampaikan ke media biar ini menjadi sorotan publik dan sebagainya. Soal beledak-beleduk begitu, gaya saya dalam persoalan ini, yaitu gaya saya. Iya, Tapi iya, iya. dalam persoalan itu, kalau dalam persoalan lain nyanyi nyantai gitu, obrolan Iya. kelakar begitu. Karena persoalan korupsi nggak bisa dianggap bercanda ya. Tidak bisa dianggap Iya. bercanda, tidak bisa dibuat main-main Betul. persoalan itu, karena pertaruhannya banyak. Banyak orang yang tidak tahan dengan keterbatasannya, keterbatasannya. Bukan kemiskinan, sebetulnya tidak miskin, gitu. Tapi orang nggak kuat, terbatas amat gini, nggak bisa gitu. nggak bisa. Geraknya terbatas. Akhirnya tadi mendirikan LSM. Banyak sekali, tentu tidak semua. Ada banyak juga teman-teman yang konsisten untuk menjadi seorang pengontrol penyelenggaraan pemerintahan yang dia orientasinya memang ya lempeng untuk kebaikan bersama. Saya sendiri nggak mikir, ntar gue dapat apa. Jangan berpikir begitu. Nah, ini yang jadi persoalan kadang-kadang Sampingkan untuk dulu ya. mahasiswa, untuk aktivis yang masih muda-muda. Sebetulnya usia saya udah 46 tahun, udah nggak layak lagi, mestinya ngurusin yang lain gitu. Mestinya anak-anak muda gitu, mahasiswa, pemuda tuh yang punya energi masih, tanggung jawabnya masih kecil. Mereka yang punya idealisme mestinya untuk bersama-sama belajar mengontrol bagaimana agar rakyat ini terlindungi. Masyarakat kita kan kebanyakan pendidikannya masih rendah, kesadarannya masih rendah. Bahwa anak-anak muda, mahasiswa, pemuda yang para aktivis ini tadi orientasinya ya tidak untuk bagaimana memperkaya diri, atau tadi ada persoalan yang melibatkan seorang pejabat, kemudian langkahnya adalah menjadikan dia sebagai ATM berjalan, diancam terus, datang ke dinas itu secara berkala, entah 2 minggu sekali, entah sebulan sekali, datang ke situ gitu, gerot gitu kan. Gesek, pola-pola begitu, Oke. saya kira lebih baik dihindari. Termasuk di dunia industri, di Tangerang, di Serang, di Cilegon, banyak LSM namanya, tapi tadi bukan untuk Kemaslahatan membantu umat ya. bagaimana, tapi dia dapat jatah apa, jatah preman apa. Oke. Itu juga bagian dari perilaku yang buruk saya kira. Oke, Kang. Ini kita tidak terasa sudah 1 jam nih ngobrolin korupsi. Sebenarnya masih banyak sih persoalan yang saya ingin tanyakan. Terutama ini persoalan Omnibus Law katanya akan memangkas semua
birokrasi sehingga akan memangkas korupsi itu juga, tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Ya, Banyak juga lah gaya-gaya dan gaya-gaya yang lain. Tapi terakhir Kang, closing statement untuk para dulur Sultan semua, pemirsa Sultan TV di rumah, bagaimana menyikapi hari anti korupsi ini? Ya, semangat hari anti korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember itu kita jadikan momentum bersama untuk berintrospeksi diri, memperbaiki keadaan, bahwa penyakit besar negeri ini adalah persoalan korupsi. Di Banten, para pemimpinnya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan segala perangkat penyelenggara pemerintahan, ya tolong mulai sekarang kita harus lebih baik lagi, pikirkan atau kembali kepada tujuan awal, bahwa Anda semua disumpah di bawah Al-Quran, membawa nama Allah, Muhammad Rasulullah, untuk berbuat baik itu, untuk mendedikasikan dirinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya atau warganya atau dinasnya atau instansinya. Itu yang pertama. Toh kekayaan tidak akan kita bawa pulang. Yang kedua, bagi masyarakat sipil, termasuk para pengusaha, dulur-dulur, ya silahkan cari keuntungan tapi yang wajar. Gitu kan, jangan korbankan sebuah program pemerintah hanya untuk meraup keuntungan, sementara kualitas dari pembangunan yang dilakukan itu manfaatnya hanya beberapa pekan, beberapa bulan, atau setahun, 2 tahun saja. Toh dengan cara begitu pun Anda sudah berkontribusi terhadap bangsa ini. Jadi apapun yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Ketika masyarakat sipil melihat ada potensi dugaan tindak pidana penyelewengan ataupun korupsi, maka ya dengan mudahnya akun Facebook saya terbuka, inbox saja gitu, atau telepon, WA dan seterusnya. Insya Allah dengan semangat bersama untuk melawan korupsi, negeri kita pelan-pelan akan menjadi lebih baik dan tindak pidana korupsi semakin berkurang di tanah air kita. Oke, siap. Terima kasih Kang Uday berkenan hadir di Sultan TV. Jangan kapok ya. Dengan senang hati. Ya, kita akan selalu diskus membahas persoalan-persoalan negeri ini, terutama di Banten. Ya. Karena kita mengabdikan diri ya, bentuk dengan kritik dan saran, memberikan pemikiran-pemikiran gagasan. Oke, pemirsa Sultan TV, terima kasih sudah menyaksikan acara bincang hari ini edisi Selasa 8 Desember 2020. Nah, itu pemirsa, persoalan korupsi memang masih mengakar, masih banyak di sekitaran kita, tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Tapi alangkah lebih baiknya kita bisa melakukan, mengupayakan dan mencegah hal itu terjadi supaya apa? Supaya kita menjadi bermanfaat untuk sekitar, seperti Kang Uday yang lakukan hampir 20 tahun ya Kang ya. Terus konsisten untuk ikut memberantas korupsi, tentunya sesuai kapabilitas masing-masing. Nah pemirsa, terima kasih atas waktunya. Saya Agus Maulana beserta Kang Uday pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam KPK-nya begini. Gimana gini? Nah.